Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu semuanya. Di sini saya hanya untuk sharing atau berbagi pengetahuan saya dari pendidikan PGP Angkatan 5 tahun ini, tahun 2022. Jadi di sini saya ditugaskan untuk mengimbaskan atau sharing lah lebih tepatnya. Kalau mengimbaskan saya mungkin banyak pengetahuan yang masih kurang. Jadi di sini saya hanya sharing sama ibu-ibu semua. Mana tahu nanti seandainya dalam penjelasan saya ada yang keliru atau kurang jelas, boleh nanti ditanyakan. Oke, lanjut saja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu udah hadir ke ruangan guru ini untuk mengikuti pengimbasan atau sharing tentang menghadirkan budaya positif di sekolah. Sebelumnya untuk memulai ini saya mohon maaf juga mungkin karena Ibu juga. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji berkat syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan guru ini untuk melakukan sharing atau berbagi pengetahuan tentang budaya positif sekolah. Selamat berangkaikan salam tak jumlah-jumlahnya kita sambung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliau kita sampai sekarang bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam yang sudah dari dahulu sampai sekarang masih bisa kita rasakan dan sampai akhir zaman nanti. Langsung saja, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, tapi Bapak lagi ada tugas luar. Wakil Kepala Sekolah, khususnya Bu Indah yang sudah banyak membantu saya untuk mensukseskan acara ini. Dan tak lupa juga saya sangat berterima kasih dan hormat di saya kepada guru-guru saya, guru-guru SMA saya juga, dan saya pun juga bertugas di sini sejak tahun 2016. Oke, jadi pada kesempatan ini tadi saya sudah ada menyinggung tentang bagaimana menghadirkan budaya positif di sekolah dari pendidikan atau ilmu yang saya dapat selama mengikuti PGP Angkatan 5 tahun 2022 wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi inti di sini menghadirkan budaya positif. Pada dasarnya memang Bapak atau Ibu di sekolah, saya yakin guru-guru saya ini sudah senior kali untuk menghadirkan budaya positif. Tapi di sini ada teori-teori yang mungkin yang sudah pernah kita dengar atau yang sudah pernah kita tahu, tapi kadang-kadang kita terlupa untuk menerapkannya. Nah, seperti itu. Jadi pada kesempatan ini mohon kepada Bapak Ibu kita mohon berbagi atau sharing ilmu, mana tahu nanti ada hal-hal yang perlu kita bahas untuk kebaikan sekolah kita. Oke, jadi yang pertama sebelum saya masuk ke materi, saya mau mengutip pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Katanya serupa seperti para pemikir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu. Jadi posisi guru di sini diibaratkan, kata Bapak Pendidikan, dibilangnya seperti tukang kayu atau pengukir kayu. Dia harus paham tentang jenis-jenis kayu, terus keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Makanya di sini dibilangnya seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya kalau guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Jadi gitu. Jadi memang beda kalau kayu itu mungkin belum mati ya. Tapi kalau di sini posisi seorang guru itu memang mengukir manusia yang dinamis, berkembang, nggak akan pernah berhenti sampai akhir hayatnya. Selanjutnya fokusan pada bahasan kali ini atau sharing kita kali ini. Di sini yang pertama itu fokus bahasan tentang eksplorasi konsep tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, pembahasan mendalam tentang konsep menghadirkan budaya positif.
Yang terakhir nanti kesimpulan bersama-sama nanti kita simpulkan apa yang dimaksud dengan menghadirkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, yang pertama kita bahas tentang fokusan bahasan eksplorasi. Berarti di sini kita menggali apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Yang pertama, poin-poin yang akan kita bahas nanti ke depannya, ini posisi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mungkin bahasa ini terlalu istilah kali, pada dasarnya kita udah terapin, cuman kita nggak tahu aja bahasanya secara teori rupanya seperti ini. Oke, selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin ada beberapa ibu atau bapak udah tahu bahasa dari restitusi, cuman nanti kita perjelas lagi apa yang dimaksud dengan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Dan poin kedua itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Maaf, di sini salah ketik. Selanjutnya restitusi, artinya maksud di sini adalah ada alat juga yang namanya 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Jadi dari kelima ini, dari keenam ini, 5 diantaranya dari A sampai E itu alat kita seperti kita mau buat bolu. Jadi bahan-bahan terbaik itu kita kasih. Jadi alat itulah yang mau kita buat. Sedangkan untuk mengolahnya kayak oven, alat-alat untuk buat bolunya itu yang terakhir, yang poin F. Apa itu? Segitiga restitusi. Jadi kalau mau nerapinnya, komposisinya bahasanya, menakarnya itu pakai dari poin A sampai E, tapi tahapan-tahapan penggunaannya itu si F. Jadi induk semuanya dari sini adalah si poin restitusi segitiga. Nah, oke, selanjutnya pembahasan mendalam tentang menghadirkan budaya positif. Nah, jadi pada poin ini kita akan bahas yang poin pertama tadi, yaitu pembahasan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi sini saya jelaskan juga, saya kutip beberapa pendapat dan juga dari LNS, dari materi yang sudah dipaparkan sama fasilitator saya. Di sini bilangnya gini, lakukanlah kegiatan berikut. Ini mohon izin Bapak Ibu. Jadi di sini coba kita pahami, ada di sini disuruh instruksi, coba kita hayalkan kita sedang melakukan aktivitas dengan seseorang. Intinya berpasangan lah maksud di sini minimal. Dan jadi selanjutnya mohon izin juga Bapak Ibu, boleh nggak Ibu masing-masing mengepal tangannya di sini, mengepal tangan satu tangan aja. Terus lalu bayangkan kepala tangan Ibu, Bapak itu lagi menyimpan sesuatu yang paling berharga ya. Yang rasanya itu nggak mungkin akan kita bagi ke orang lain seperti itu. Selanjutnya, terus lalu ada kawan kita atau rekan kita atau tangga atau sahabat ataupun bahkan orang pasangan hidup kita itu mencoba dengan segala cara membujuk, terus menghardi juga, terus mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik macam cara mau kita buka, betul, mau kita buka apa yang ada dalam kepala tangan kita. Jadi secara otomatis pertanyaannya muncul. Coba kita tanya dalam hati, apakah kita akan membuka atau menutup tangan kita dari orang yang mencoba membuka tangan kita? Jadi itu pertanyaan yang harus jawab aja dalam hati. Nah, terus yang kedua, apakah siapakah sesungguhnya yang memegang kendali kontrol untuk membuka dan menutup tangan kita? Nah, kita sendiri pasti. Nah, jadi secara otomatis pertanyaan ini itu kita yang sendiri yang bisa jawab. Dan kita pun paham apa maksud dari sini, apa itu artinya. Jadi kita mau mengajarin anak atau mendidik anak, itu posisi anak itu seperti inilah dia. Dia punya hak kuasa untuk mengendalikan diri dia. Tapi pertanyaannya satu, bisakah kita mempengaruhi dia? Nah, dunia itu yang mau kita bawa sekarang. Maka dari itu, kayak yang saya bilang tadi, ada 5 poin alat untuk bertempur ataupun membuat kue lah bahasanya, biar anak-anak itu tadi mau terbawa atau membawa dunia dia itu ke pengajaran atau pembelajaran yang kita lakukan. Oke, selanjutnya pertanyaan itu sudah dijawab dalam hati Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke pengertiannya. Di sini dibilang dari aktivitas yang kita lakukan tadi, kita akan mencoba memahami teori kontrol. Berarti udah jelas yang mengontrol
diri kita adalah kita sendiri. Nah, sedikit mengutip yang jelas dalam Al-Quran juga, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Iya, kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya seperti itu. Nah, jadi memang udah jelas ada hak yang Allah kasih ke kita, keistimewaan. Makanya kita sering dibilang khilafah, ya, apa pemimpin, ya, pemimpin bagi diri sendiri ini, seperti itu. Selanjutnya, di sini mengutip dari pendapat William Glasser. Dia ini seorang psikiater terkenal pada tahun 1960-an. Dia ini berpendapat bahwasanya ada katanya miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi dianggap pada umumnya guru itu berpikir seperti inilah, bahwasanya dia itu bisa mempengaruhi si anak. Padahal si anak itu punya hak mutlak tentang mengontrol diri dia, seperti itu. Iya, mau atau tidaknya dia itu membuka kepala tadi, seperti itu. Jadi ilusi yang udah diteliti sama si William ini tadi, dibilang ya katanya ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi seakan-akan guru itu berpikir bahwasanya si guru itu bisa mengontrol murid. Padahal itu ilusi dia aja. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya ada dibilang juga katanya ilusi bahwasanya semua penguatan positif atau bujukan yang kita lakukan itu dapat efektif dan bermanfaat bagi dia. Pada dasarnya si anak itu tadi punya kodratnya sendiri. Allah itu ketika meniupkan ruh, dia sudah ada perjanjian yang akan dia lakukan selama dia di dunia nanti, seperti itu. Jadi secara nggak langsung pendidikan Indonesia sebenarnya yang dirancang sama Bapak Dihajar Dewantara itu luar biasa. Dari makna dunia yang dapat, makna akhiratnya pun dapat. Lanjut. Jadi ilusi-ilusi ini yang masih kita pengaruhi diri kita. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan ketika nanti kita paparkan tentang budaya positif, kita jadi lebih tahu ilusi ini sebenarnya memang ada, tapi lebih ke pengaruh kita bisa mempengaruhi atau menuntun bahasa. Oke, selanjutnya di sini dibilang ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Katanya kalau kita kritik atau ngasih tahu anak kamu tuh salah ini itu bisa menguatkan karakter dia. Pada dasarnya rupanya ada hal nanti yang berdampak negatif rupanya. Nanti lah coba kita lihat hasil penelitian William. Selanjutnya yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita merasa bahwasanya kalau anak-anak itu kita yang ngatur, kita sepenuhnya gitu. Yang mutlak bahwasanya dunia dia itu adalah kita yang ngatur, seperti itu. Itu ilusi yang diteliti dari William tadi. Oke, selanjutnya berdasarkan penjelasan ini menunjukkan bahwa pada umumnya manusia melakukan ilusi tersebut seakan-akan dia itu bisa mengontrol kehidupan orang lain. Pada kenyataannya tidak. Nanti kita jawab sendiri. Selanjutnya, padahal kenyataannya ia sedang melakukan stimulus respon atau mempengaruhi aja. Nah, atau bahasa lebih yang biasa kita kenal itu sugesti, ya. Nah, seperti sugesti. Pertanyaannya, maukah orang yang kita pengaruhi tadi terpengaruh atau tersugesti? Oke, jadi ilmu inilah yang mau kita hadirkan. Hadirkan maksudnya kita dalami, tujuannya tuh bisa mempengaruhi si anak. Jadi waktu saat kita ngajar pun lebih enak, lebih dapet, dan apa yang anak-anak ciptakan dan orang tuanya ciptakan itu tersampaikan, tercapai. Bukan kita yang ngatur anak, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini masih dalam posisi disiplin positif dan nilai kebajikan. Agar dapat merubah pandangan kita terhadap pemahaman stimulus mempengaruhi tadi, rupanya ada juga cara untuk mengontrol orang. Bukan mengontrol dalam arti kita yang berkuasa, enggak. Tapi di sini step-stepnya, tahapan untuk mempengaruhi orang lain itu ada caranya. Seakan-akan kita mengontrol orang lain. Nah, seperti itu. Apa dibilangnya? Di sini posisi coba kita lihat stimulus respon yang seakan-akan kita yang pengaruhi biasanya. Sedangkan teori kontrol ini yang lebih yang mau akan kita dalami nanti. Contoh pertama, realitas kita sama. Banyak orang menganggap seperti itu. Padahal realita atau kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Contoh, orang tua sama anaknya, seakan-akan kita pun tahu kebutuhan anak-anak. Padahal yang lebih mengetahui kebutuhan anak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya. Makanya kadang-kadang apa yang kita pengen itu nggak selalunya dapat, tapi apa yang kita butuhkan itu yang didapat, seperti itu.
Terus dibilang lagi, semua orang melihat hal yang sama. Padahal waktu saat kita praktek nyatanya itu beda. Cara melihatnya itu beda-beda. Kalau saya misalnya melihat bunga ini, yang saya lihat bukan bunganya, bisa jadi potnya seperti itu. Nah itu dia. Nah jadi pandangan yang ini mau apa namanya saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti kalau seandainya ada yang kesalahan dari saya atau apa, nanti boleh nanti kita sharing lagi macam mana. Oke, selanjutnya juga nanti ada poin juga yang langsung aja yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Padahal di sini orang secara teori kontrol itu berharapnya apa? Orang yang kita dampingi atau kita tuntun itu ya dia punya merasa dirinya selalu menang. Jadi, walaupun dia dalam keadaan kalah. Intinya kan makanya sering ada pepatah bilang kalah sekarang itu sebenarnya bukan kalah dalam arti mutlak kalah total, padahal dia mengalah untuk menang ke depannya seperti itu. Nah kayak gitu. Menang maaf. Yang betul kayak yang Bu Juliana bilang. Kemenangan yang tertunda. Oke. Nah jadi ini poin-poin yang secara umum yang kita lakukan tanpa kita sadari. Pada dasarnya itu sudah ada diteliti seperti itu. Oke. Selanjutnya, jadi di sini saya paparkan sedikit apa itu yang dikatakan disiplin positif. Dalam menghadirkan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah atau di kelas juga. Kadang-kadang kita peraturan yang sudah kita buat itu kan seakan-akan udah benar, udah yakin itu, padahal waktu saat kita membuat disiplin itu tadi, kita melibatkan hanya segelintir orang seperti itu. Nah, coba kita pahami dulu lagi. Di sini bilangnya penerapan disiplin sekolah, apakah sudah efektif atau perlu ada tinjauan ulang? Apakah salah yang sudah diterapkan? Enggak. Tapi perlu kita tambah atau kita kurangi seperti itu. Berikut kutipan yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini peran Bapak Ki Hajar memang diambil semua. Apa yang dia buat selalu diterapkan dalam pendidikan Indonesia. Contoh, dibilangnya gini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Maksudnya di sini katanya kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Kita yang mengontrol tadi, bahasa tadi, mengontrol. Terus, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau tidak cakap melakukan pengontrolan diri tadi, maka wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Kadang-kadang kan kita nggak paham tentang apa yang kita bilang, oh saya disiplin, padahal yang kita yakinin benar, padahal itu belum benar bagi orang lain. Maka dari itu, selanjutnya katanya, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, nanti pelan-pelan kita akan paham tentang maksud dari merdeka ini. Dan poin yang kedua di sini ada juga disampaikan sama Bapak Ki Hajar Dewantara, katanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, melainkan juga akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Jadi dia yang memaksa. Makanya sering ada orang bilang apa katanya, coba kalau mau berubah itu sedikit paksa diri. Nah seperti itu. Nanti kalau udah sedikit dipaksa, pelan-pelan itu terbiasa. Oke, selanjutnya disiplin positif. Di sini masih pembahasan disiplin positif. Dari penjelasan dari pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara tadi, katanya menunjukkan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin, harus ada disiplin atau kontrol diri dari si anaknya. Kita nggak bisa memaksa anak itu, misalnya contoh kita buat suruh Mas Ma tepat waktu atau apa, tapi pada dasarnya anak itu nggak paham apa yang diterapkan itu tadi. Dia nggak tahu fungsinya itu untuk apa. Ya nanti ada lebih dalam lagi tentang pembahasan ini. Selanjutnya katanya lagi, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, lebih ke dalam diri orang tadi. Kenapa? Karena kayak seperti genggaman tadi, dia yang punya hak untuk membuka atau menutup. Selanjutnya, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain. Nah, disinilah dia. Makanya peran dari sekolah, makanya ada peraturan sekolah. Tapi kalau bahasa di kurikulum merdeka dia lebih ke keyakinan kelas namanya. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya, terus dibilang lagi, disiplin kita atau motivasi eksternal dari luar. Cuma yang jadi masalah, peraturan kita ini udah lebih mendisiplinkan atau memunculkan motivasi eksternal dari luar enggak? Nah, itu jadi masalah.
Bahkan lebih bukan motivasi, ketakutan. Ya, terpaksa anak melakukannya. Oke, jadi selanjutnya katanya karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu penyebabnya. Makanya kadang-kadang kalau pengaruh dari luar itu sebenarnya nggak terlalu efektif dari dalam diri dia. Makanya mau menghadirkan itu susah. Tapi pelan-pelan kita akan pahami teori ini, bisa kita terapkan nanti dalam pembelajaran di sekolah. Oke, selanjutnya di sini nilai-nilai kebajikan. Apa maksud yang dikatakan nilai-nilai kebajikan di sini? Di sini dijelaskan sebelumnya telah dipelajari tentang disiplin. Apa itu disiplin? Belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia. Rupanya tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang diyakini setiap orang. Contoh, saya sama Bu Lydia masing-masing punya keyakinan sendiri atau prinsip, standar, betul kata Bu Lydia, standar dia untuk menjalani hidup, seperti itu. Tapi itu tidak lepas dari apa pengetahuan dia selama dia hidup, seperti itu. Jadi dibilangnya lagi, nilai-nilai mulia inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal, yang dianggap itu semua orang akan merasakan hal yang sama, seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nilai-nilai yang dia hadirkan itu bisa contoh, saya nggak mau pergi ke sana, pasti sih ada hal yang dia tuju. Kenapa dia nggak mau melakukan itu? Seperti itu. Karena dia ada prinsip yang dia pegang. Seperti itu. Nah, selanjutnya, maka dapat dikatakan setiap perbuatan seseorang memiliki tujuan masing-masing, pasti. Itu dia. Makanya kadang-kadang nanti muncul pertanyaan, apakah anak bandel itu punya tujuan? Pasti ada tujuannya. Maka nanti dari itu secara nggak langsung kita akan memahami tentang kebutuhan manusia. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini lanjutan masih tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi sebelumnya telah dijelaskan tentang disiplin. Tadi sudah dijelaskan tentang disiplin. Terus pengertian tentang tujuan mulia juga. Jadi di sini posisi salah satu nilai-nilai kebajikan dalam kurikulum Merdeka. Jadi ini langsung tujuan ke intinya, saya bilang nilai-nilai kebajikan yang ingin dihadirkan pendidikan Indonesia itu rupanya untuk anak-anak salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Itu dia yang seperti yang dikatakan Bu Hanes tadi. Jadi posisi di sini anak-anak diharapkan nanti ketika belajar dengan kurikulum yang baru nanti itu dia bisa memiliki pertama karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, terus selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Berarti dari kalau urutan ini secara langsung, seandainya ala-alanya sudah terbentuk, rupanya anak-anak itu nanti akan muncul sifat-sifat kreatif yang diharapkan. Oke, selanjutnya. Ini sudah masuk ke poin kedua. Sebelum lanjut, mungkin ada yang perlu kita diskusikan mengenai tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Berarti secara umum sudah memahami ya apa itu yang dikatakan disiplin positif, terus apa yang dikatakan nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya nilai kebajikan, disiplin positif itu adalah kontrol diri, kuncinya di situ aja rasanya. Terus yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Lebih tepatnya kalau bahasa sederhananya prinsip hidup seseorang. Ya, iya nggak apa-apa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi mohon izin Ibu, saya di sini kembali lagi saya bilang di sini saya nggak ada bermaksud untuk menggurui atau mengajari gitu, karena Bapak Ibu semua itu pasti lebih paham. Jadi di sini saya berbagi aja pengalaman dari yang saya dapatkan selama pendidikan. Di sini apakah kita hadirkan yang secara nggak langsung itu udah jelas ya. Kalau dalam RPP itu kan udah ada 4 KI ya. Iya, secara nggak langsung itu pasti terhadirkan. Tapi bahasa umumnya
yang saya paparkan tadi sebelumnya tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan itu secara nggak langsung juga harus kita hadirkan di sekolah juga, gitu. Jadi nggak mesti harus dalam kelas, tapi ibarat kata ingin merubah sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari yang kecil. Maka dari itu kelas itu sangat efektif seandainya kita ingin membuat sesuatu yang lebih terarah atau peraturannya itu bukan maaf keyakinan sekolahnya itu ingin terlaksana, berarti kita harus tanamkan dulu keyakinan kelasnya, seperti itu. Maka dari itu kalau yang pertanyaan Bu Cut tadi lebih jelas, berarti dalam RPP itu kan ada 4 KI, salah satunya itu ada yang tentang sikap ya. Iya. Jadi udah jelas, berarti kita masukkan. Cuma ada teori-teori yang ketika waktu saat kita menghadirkan itu harus kita pahami juga apa itu yang dikatakan disiplin positif, apa juga yang dikatakan nilai-nilai kebajikan. Jadi waktu saat kita merancang RPP itu jadi nggak takut-takut kita, nih anak-anak mau ngikutin aku nggak gitu. Karena kita udah pegang kuncinya, ini sebagian alatnya udah kita pegang. Bahwasanya yang dikatakan disiplin positif itu anak yang punya kontrol. Sedangkan nilai kebajikan itu anak-anak punya prinsip juga. Maka dari itu kita mau masuk ke dunia orang itu tadi. Jadi nanti seiring berjalan pembahasan ini nanti akan dapat kita bagaimana cara kita masuk ke dunia orang itu seperti itu. Oke? Tadi Bu? Ya betul Bu. Secara langsung kita udah melakukan ini betul. Memperdalam teori ini ya mungkin ya. Kita udah pakai praktekkan, cuman kita nggak tahu istilahnya dalam teori itu apa seperti itu, gitu. Sudah dipraktekkan. Cuman kadang-kadang kita namanya manusia itu kalau udah nggak tertulis, pasti kita tuh nggak akan laksanakan, lupa. Itu dia. Betul Bu. Maka dari itu setiap yang kita buat itu memang harus tertulis juga. Okay. Masih pakai yang lama Bu, cuma nanti ada penekanan tertentu. Contoh ya, ini sedikit di materi ini memang ada, tapi nanti di modul saya, modul yang saya pelajari selama PPP ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Secara nggak langsung nanti RPP itu akan mengikuti RPP yang K13, tinggal berubah sedikit aja sebenarnya. Kalau di RPP K13 itu kan ada penekanan tentang bagaimana karakter murid, bagaimana potensi-potensi apa yang dimiliki murid itu. Sedangkan di pembelajaran nanti berdiferensiasi namanya, itu nanti nampak itu anak-anak gaya belajarnya seperti apa, itu satu. Terus nanti anak-anak sebenarnya minat bakatnya itu kemana. Makanya kita sering dibilang kalau mau di kurikulum Merdeka itu harus ditekankan ada asesmen awal. Kalau nggak kita buat itu, kita nggak tahu juga merancangnya nanti RPP. Itu dia, seperti itu. Jadi udah jelas, mirip hanya tambahan aja. Ada karakter-karakter anak yang perlu kita tampilkan di RPP seperti itu. Ya, makasih. Mohon izin, saya lanjut. Di sini masuk ke poin kedua. Ada namanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi di sini saya akan jelaskan sekilas tentang teori motivasi. Kita secara umum udah tahu motivasi itu apa. Pasti ya, perbuatan yang kita senangi. Itu semangat kita. Kenapa? Ada pengaruh dari dalam, bisa juga dari luar. Seperti itu. Jadi di sini dibilang motivasi merupakan semangat melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu pasti. Ada tujuan. Setiap manusia itu kayak yang saya bilang tadi, ada tujuannya setiap perbuatan dia. Meskipun yang dia buat itu salah, tapi tetap ada tujuannya. Selanjutnya, setiap manusia akan melakukan sesuatu tergantung dari motivasi yang dia yakini. Menurut Diani, katanya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, katanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ada orang melakukan sesuatu itu karena dia merasa nggak nyaman atau hukuman malah. Berarti bahasa secara langsung berarti ada hal-hal yang negatif dari situ. Tapi nanti kita perjelas lagi. Terus ada yang kedua katanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Udah jelas itu. Itu secara langsung ya. Secara langsung itu pasti pernah kita lakukan. Tapi harapan yang terakhir inilah yang diharapkan. Apa itu katanya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Sebenarnya pendidikan nanti harapannya situ nanti. Harapannya. Cuma itu tadi, kembali lagi, bisakah kita
pakai alat ini untuk masuk ke dunia anak-anak kita ini, nah itu dia yang jadi masalah. Oke, lanjut. Jadi di sini dibilang dalam dunia pendidikan seharusnya disiplin positif yang guru hadirkan di sekolah dapat menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga tadi yang saya bilang tadi. Apa itu motivasi untuk menjadi diri mereka sendiri atau yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang udah orang tua yakini, seperti itu. Jadi kalau kata Bapak Ki Hajar Dewantara, rupanya anak-anak itu nggak bisa kita bentuk bahasanya. Rupanya kita cuma bisa menuntut. Kalau kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Kenapa kayak gitu? Karena ya kayak saya bilang tadi, Allah sudah mengutus setiap manusia itu dengan pimpinan dia sendiri masing-masing. Jadi karakter yang berbeda-beda, seperti yang Bu Cik bilang. Jadi nggak bisa kita atur dia seperti ini, gayanya seperti ini, nggak bisa memang. Karena anak-anak itu punya keunikan masing-masing seperti itu. Ya seperti gak? Ya betul, seperti gak? Iya betul. Iya betul. Makanya muncul pernah kalau Bapak Ibu pernah lihat itu di Facebook sering muncul ada dibilang gini, nggak mungkin ada seekor ikan itu diajarin untuk memanjat. Itu rasanya menyiksa ya, seperti itu. Ya mustahil bahasanya. Walaupun nanti bisa dirancang kayak manapun, tapi itu memaksa dia, bahasanya seperti itu. Dan begitu juga maunya disuruh nyelam lama-lama, meninggal nanti seperti itu. Ya betul Bu, betul. Cuman itu tadi kembali lagi kodrat dia nggak di situ, tapi dia dipaksa di situ. Nah seperti itu. Karena apa ya? Kalau udah jelas ya, hewan itu karena ada imbalan, ada dikasih makan baru dia melakukan. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini menurut Diani katanya restitusi itu rupanya proses menciptakan kondisi bagi seseorang untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kenapa saya langsung ambil poin yang terakhir? Poin yang terakhir itu restitusi itu mau saya tekankan dulu. Jadi ketika nanti kita bahas tentang hukuman dan konsekuensi, kita langsung nampak perbedaannya itu apa sebenarnya. Kenapa itu dilarang, kenapa itu nggak boleh, seperti itu. Jadi saya ulang sekali lagi, restitusi ini cara kita untuk buat anak itu bahwasanya dia memang salah, tapi dia jangan takut untuk kembali ke kelompok dia sendiri. Karena dia namanya orang bersalah. Macam mana cara dia memperbaiki kesalahan dia sendiri, terus dia pun secara nggak langsung udah normal lagi, kawan-kawannya nggak benci dia lagi. Kenapa? Dia sudah bisa memutuskan mencari solusi sendiri untuk mengatasi masalah yang dia udah buat, seperti itu. Jadi restitusi inilah nanti yang di akhir akan kita bahas lebih dalam. Selanjutnya, atau dapat dikatakan juga katanya restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan seseorang untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Berarti ibarat kata kolaboratif itu gini, ada orang yang paham tentang hal permasalahan itu, kita ngajarin dia, coba masalahnya ini, solusinya enggak kayak gitu. Lebih ke menuntut dia, tanya-tanya, secara langsung dia jawab sendiri nanti. Makanya kalau ditanya, Jeffrey udah tahu trik-trik untuk mengatasinya? Enggak juga, nggak bisa saya bilang. Kenapa? Cara saya dengan cara itu beda. Itu dia, belum tentu sama. Seperti itu. Tapi bolu yang ibu hasilkan dengan bolu yang saya hasilkan sama-sama pasti insya Allah diterima sama anak. Cuma cara dia menerima itu beda-beda. Ada yang rasanya happy, ada yang gembira atau riang, seperti itu. Oke, selanjutnya lagi. Dan membantu seseorang berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi secara langsung, anak ketika bersalah, kita tuntun dia bagaimana cara dia dapat solusinya sendiri, terus dia berani kembali ke kelompok dia sendiri juga, seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas, berarti restitusi dapat diartikan suatu aktivitas pengganti hukuman atau konsekuensi dari seseorang yang bersalah atau melanggar. Oke, selanjutnya, namun secara umum tindakan terhadap suatu pelanggaran berbentuk hukuman. Biasanya kalau anak-anak melanggar kita kasih hukuman, gitu ya. Terus atau konsekuensi. Namun pemahaman orang secara umum hukuman itu ya konsekuensi pasti. Padahal enggak, beda arti.
Nanti kita perjelas apa itu yang dikatakan konsekuensi dan hukuman. Mari kita coba pahami makna dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang pada gambar ini. Maaf kecil Ibu, mungkin nanti kalau kurang jelas biar saya bantu bacakan. Jadi saya ambil penggalan contoh. Di sini ada hukuman. Kenapa dibilang identitas gagal? Karena kalau orang sudah sampai di level hukuman, berarti kita itu udah gagal melakukan pendekatan sama dia. Udah gagal. Nah, sedangkan kalau konsekuensi sama restitusi itu masih digolongkan katanya identitas sukses. Walaupun katanya konsekuensi itu udah warning, udah kuning gitu. Hati-hati, seperti itu. Kenapa? Kalau udah konsekuensi nanti bisa larinya tanpa kita sadari, larinya ujung-ujungnya ke hukuman. Seperti itu. Contoh, di sini katanya, kalau hukuman itu katanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kata orang gini, kalau saya pernah bilang sama anak-anak, Bapak ngajar matematika, kenapa kalian susah kali mengerti? Apa perlu Bapak harus seperti mantan kalian? Seperti itu saya bilang. Menyakitkan, padahal udah tahu sakit, tapi kenapa dia berkesan kalian? Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kalau di konsekuensi katanya sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi. Berarti nggak bisa jadi menyakitkan, bisa jadi enggak. Nah, seperti itu. Kenapa? Kalau saya garis bawah sedikit, hukuman itu terjadinya itu tiba-tiba, nanti ada di penjelasan sekilas. Terus juga kalau konsekuensi itu ada kesepakatan. Contoh gini ya. Nah, yang itu nanti ibu kasih hukuman atau bapak kasih hukuman nanti. Iya Bu, ya. Sekali, 2 kali. Yang penting dia udah tahu dulu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang paling bagus di sini adalah pendapat tentang restitusi. Apa itu? Dia ngasih pilihan sama anak-anak. Dia salah. Coba kamu pilih sendiri apa hukuman yang cocok buatmu, tapi kamu sadar sampai seumur hidup kamu akan terkena hukuman itu. Nah, seperti itu. Karena apa? Kalau kita yang tentukan udah jelas pasti bisa jadi menyakitkan. Iya, pemaksaan ujungnya menyakitkan. Kalau udah menyakitkan ujung-ujungnya tadi bisa dampak positif, bisa negatif. Nah, seperti itu. Tapi kalau udah kita masuk ke level restitusi, itu udah jelas anak-anak itu memang prosesnya lama, nggak secepat eksekusi ini. Tapi yang jadi masalah, dampak hukuman itu negatifnya luar biasa. Tapi kalau restitusi itu memang lama, tapi prosesnya jelas kemana nanti. Ibarat kata kayak kita menggiring anak, ya nak masuk ke lokal ini atau ke musola seperti itu, menunjuk. Nah jadi atau terakhir nih saya ambil penggalan langsung. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul, udah jelas. Karena hukuman itu tujuan harapan kita itu biar anak takut hukuman tadi. Karena spontan dia. Tapi sedangkan untuk konsekuensi dia lebih ke memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Karena apa? Kan kesepakatan. Nah, coba nak, tadi udah janji, kayak mana itu kok mesti dilanggar? Seperti itu. Tapi kalau sedangkan restitusi dibilangnya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lebih kita ajak ngomong. Tapi face to face memang nggak bisa secara rame-rame. Namanya menangani orang itu kalau secara psikologi yang pernah saya baca, menangani orang itu nggak bisa rame-rame, secara face to face, dari hati ke hati bahasa. Makanya restitusi nanti ini memang waktunya lama, tapi jelas tujuannya kemana nanti seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi berdasarkan dari gambar di atas terlihat bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba yang saya bilang tadi. Dia spontan. Loh, kok kayak gitu? Berarti kok keluar? Coba pusat misalnya kayak gitu seperti itu. Sedangkan maksudnya ialah hukuman terjadi tanpa ada pemberitahuan atau kesepakatan terlebih dahulu. Terus lain hal dengan konsekuensi, bersifat terencana dan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Sudah dikasih peringatan sekali, itu secara langsung namanya konsekuensi. Sudah ada. Nah, coba ingat, hati-hati. Ini aku udah ingetin, jangan kayak gitu. Terus, sedangkan restitusi lebih bersifat bimbingan dan pengarahan agar si pelanggar secara sadar dapat menemukan solusi dari kesalahannya serta menjadi penguat diri ketika mereka kembali ke lingkungan. Jadi maksudnya penguat diri itu kayak gini, dia udah salah, dia itu bisa jadi kader, ngasih tahu kawannya, nggak boleh kayak gitu, aku salah gitu. Itu dia. Ya, betul. Iya. Oke, sampai di pemahaman teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi.
ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Makasih banyak Ibu. Jadi intinya saya coba sama-sama kita simpulkan. Jadi di sini teori motivasi tadi udah jelas. Motivasi itu terbagi dua, ada yang dalam diri, ada yang dari luar. Tapi harapannya itu tadi, kalau bisa motivasi itu muncullah dari dalam diri Anda. Terus mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi harapannya itu tadi kembali lagi, hukuman kalau bisa itu karena kan udah katanya tadi statusnya gagal kita di situ. Kalau bisa memang jangan diadakan hukuman. Lebih kalau udah memang mentok kali, kalau bisa memang nggak bisa kali, ya udahlah konsekuensi. Kita kasih peringatan. Tujuan itu apa? Biar nggak ada yang sakit hati di situ. Itu dia. Tapi kalau kita sabar, tapi saya yakin pelan-pelan kalau kita menerapkan restitusi, pelan-pelan kita kontrol diri juga jadi. Nah, itu. Iya. Iya. Harusnya kita bergerak dari restitusi. Iya. Betul sih. Karena seperti kayaknya ya, kita adalah hukuman konsekuensi. Iya, betul. Harusnya kita malah terbalik, pilihannya malah ini yang terakhir jadinya, restitusinya, betul. Iya, betul. Karena posisi memang yang ini memang fatal, yang fatalnya langsung. Ya, artinya kita selama ini kita melakukan segitiga. Iya, betul. Harusnya kita Terbalik, nah gitu dia, betul. Nah, jadi makanya itu hukuman itu ya kembali lagi saya bilang, hukuman itu akan menyakiti orang. Pertanyaan, saya ada punya pengalaman buruk juga seperti itu. Saya langsung eksekusi anak. Sebelum bukan Sensei. Udah saya jadi guru Sensei. Nah, pengalaman sendiri. Enggak. berarti kalau Bapak bilang itu pengalaman Bapak itu berarti kan Bapak merasakan. Iya, betul. Berarti waktu saya. Enggak. Tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah selama saya sekolah di sini saya memang banyak pengalaman luar biasa. Nah, apalagi waktu saat saya di sini, rupanya apa yang disampaikan kawan, bilangnya ibu ini, rupanya enggak. Rupanya nggak seperti yang saya bayangkan. Oh, ibu ini kejam ini, enggak, rupanya nggak seperti itu. Berarti intinya kembali lagi satu, memang manusia itu perlu ngobrol. Betul, cara betul. Budayanya pas kan memang. Bukan salah. Iya, betul. Iya, betul. Betul. Iya, karena balik lagi ke sini. Makanya dari itu agar terhindar dari rasa sakit hati tadi, miskomunikasi tadi, kita munculkan dulu restitusi sebenarnya. Karena dan kalau bisa pun ini dihilangkan aja bahasa hukuman, lebih ke konsekuensi lah. Cuman yang jadi masalah konsekuensi ini tadi kadang-kadang kita kayak tipisnya kulit bawang itu kita nggak tahu antara hukuman dan konsekuensi itu tadi, itu dia. Karena kita saking marahnya langsung eksekusi. Anak-anak nggak tahu, bapak ini nggak pernah hukumnya suruh lompat-lompat. Ini kok udah mau lompat-lompat, kan malu dia seperti itu. Udah sakit hati. Ya, dia izin. Ya, Bu. Iya, betul. Betul. Pas, betul. Banyak faktor ya. Nah. Betul, Bu. Cuma, itu dia. Saya senang. Ini udah mulai kritis, bagus. Betul. Nanti secara nggak langsung ada karakter atau kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Contoh ini, kita menghadapi preman misalnya. Itu kalau kita mau eksekusi, bisa dicontoh gini. Oh, nggak mau aku, bisa kita responnya kayak gitu. Itu meninggal kita dibunuh sama preman itu. Tapi kalau kita penuhi dulu kebutuhan kita, tapi nggak semua yang dia minta. Penuhi dulu, kita paham tentang kebutuhan manusia. Itu secara nggak langsung itu preman. Ya udahlah, sana mau cabut. Nah, seperti itu nanti. Iya, Bu. Saya pernah pengalaman. Nah, iya, Bu. Saya Iya, Bu. 2 tahun belajar SMK. Iya, Bu. Dengan 17 tahun belajar SMA. Nah. Itu berbeda, Pak.
Berbeda kali Bu ya? Penanganannya berbeda, kalau dia kena masalah pun berbeda. Berbeda. Mungkin faktornya juga karena laki-laki ya mayoritas ya. Kalau laki-laki tidak bisa kita kerasin. Betul. Logika ya, main logika. Makin dia dikerasin, dia makin merontak di Betul, mana. betul. Cuman digerak bisa. Betul. Ambil hatinya. Betul. Berarti secara nggak langsung udah itu tadi Ibu Jamila udah pakai restitusi, ambil hatinya, itu lah pelan-pelan. Itu tadi. Cuman kalau tadi secara nggak langsung kita ini kan butuh alat yang lengkap. Kalau alatnya nggak lengkap, macam mana mau berperang? Bawa senjata, pelurunya nggak ada, seperti itu. Iya betul Bu. Wah, alat-alat itu yang kita butuhkan nanti. Nah, secara nggak langsung nanti ini kita akan dapatkan nanti dari paparan yang saya rangkum ini nanti. Nah, jadi berarti kembali lagi teori motivasi ini tadi ada dua yang saya bilang tadi, ada dari dalam, ada dari luar. Tapi harapannya munculnya dari dalam anak, dalam diri anak, seperti itu. Terus mengenai konsekuensi, hukuman dan restitusi, harapannya kalau bisa hukuman dihilangkan, restitusi pun kalau bisa dihilangkan, langsung kita fokus saja ke konsekuensi kita hilangkan, mohon maaf. Tapi kita fokus ke restitusinya seperti itu. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, di sini nanti kayak kemarin kami waktu pendidikan ada perdebatan juga itu dalam hati dan sama kawan-kawan juga. Dibilang, peraturan atau keyakinan kelas apa bedanya? Nah, seperti itu jadi. Nah, jadi coba kita lihat, pahami. Sebagai ilustrasi, mari kita pahami pernyataan berikut. Dibilang di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Secara nggak langsung kalau kita tanya itu, pasti kita berpikir, udah jelas lah untuk keselamatan pasti. Nah, pakai helm, kenapa fatal? Ketika terbentur, udah jelas, buat pingsan ibarat kata kepala. Kalau badan lain kan mungkin luka-luka aja seperti itu. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya gitu juga lagi. Bisa jadi untuk kesehatan atau keselamatan juga pasti. Itu dia, menghindari virus atau yang baru terjadi tentang COVID-19 kemarin. Dan jadi berdasarkan pernyataan tersebut, pertanyaan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa peraturan itu pada dasarnya adalah keyakinan seseorang pada nilai-nilai yang udah diyakini dia, prinsip. Cuma yang jadi masalah, nanti ada bahasa di sini nanti bilangnya peraturan itu terbentuk biasanya itu nggak sama orang ramai, hanya orang-orang yang dianggap itu berkompeten. Betul Bu ya? Nah seperti itu. Sedangkan keyakinan itu lebih ke mayoritas umum, seperti itu. Makanya kembali lagi yang kita tadi sepakati bahwasanya untuk membuat suatu perubahan sekolah itu nggak bisa langsung dari sekolah, tapi dari kelas. Kembali itu lagi. Makanya penekanan nanti ada di keyakinan kelas. Nah coba kita pahami di sini dibilangnya. Namun proses pembentukan peraturan adanya keterlibatan seluruh orang yang menjalankan dengan kesepakatan bersama atau juga, tapi biasanya umumnya sebagian orang tertentu aja biasanya. Nah makanya anak, Pak kenapa peraturannya kayak gini? Kan boleh aja, contoh ada gelang, pakai gelang, padahal peraturannya nggak boleh, tapi dia pakai. Itu kan nggak ada ngaruh Pak, nggak ada buat meninggal katanya. Pernah ada kejadian gitu di sana sama dia. Selanjutnya lagi, dibilangnya lagi, sehingga ada keterpaksaan dalam menjalankannya kalau peraturan tadi, karena dia nggak dilibatin di situ. Terus katanya, sedangkan pembentukan keyakinan pada umumnya hasil dari kesepakatan seluruh orang yang menjalankannya dengan keyakinan kebajikan yang udah dia, atau prinsip hidup yang udah dia yakini. Karena nanti waktu saat buat keyakinan pasti ada perdebatan tuh. Kalau udah perdebatan, voting, kan pasti mau nggak mau dia harus legowo. Ya udahlah, ya, aku paham sih Tuhan. Selain gini, waktu buat tahu alasannya kenapa. Makanya ibarat gini, makanya kadang-kadang saya pernah nasihat sama anak-anak tuh gini. Kalau kalian buat sesuatu itu yang orang lain nggak tahu historinya, jangan coba-coba buat. Karena nanti itu habis dibantai. Contoh, kita curhat di medsos, orang nggak tahu histori kita kayak mana. Pasti dibilangnya, oh pening anak ini, ngapain curhat di sini? Seperti itu. Pasti banyak komen yang negatif. Tapi sedangkan kalau kita itu orang, misalnya contoh lah, kita buatnya jelas, kayak berita gitu, kan nggak ada perdebatan juga. Karena artikelnya jelas, arahnya kemana, sejarahnya apa, seperti itu. Maka dari itu, saya libatkan ke pelajaran matematik. Setiap kalian menyelesaikan sesuatu, biar nggak ada waktu saat presentasi ini, biar nggak ada pertanyaan dari kelompok lain, coba kalian buat historinya itu apa. Misalnya contoh, rumus ini, kenapa tiba-tiba dari baris pertama jadi baris kedua, munculkan sifatnya apa, seperti itu. Jadi kan orang nggak ada jadi perdebatan seperti itu. Oke, lanjut. Jadi di sini,
Jadi sini katanya berarti keyakinan itu tadi secara nggak langsung udah melibatkan orang ramai dengan prinsip yang dia yakini, pasti dia nanti secara langsung tergerak untuk bersemangat secara sukarela buat itu dan menaati itu. Alhamdulillah saya udah coba tes, nggak tahu ya itu karena memang pembawaan saya yang kadang-kadang kalau di kelas itu bawa cerita lucu gitu atau apa gitu, nyantai. Ada kelas yang pada umumnya guru-guru itu bilangnya itu rawan hati-hati seperti itu. Jadi saya wanti-wanti waktu masuk itu. Tapi sebelum itu, alhamdulillah saya udah dapat ilmu ini, ilmu tentang bagaimana alat-alat untuk bertempur sama anak gitu. Jadi saya buatlah keyakinan kelas. Memang permintaannya aneh-aneh. Sampai bilangnya, Pak, kalau bisa seminggu sekali nonton kata dia. Sistem pembelajaran. Pening saya, macam mana ya seperti itu. Rupanya waktu saya jelaskan, waktu buat prinsip itu tadi keyakinan kelas tadi, pelan-pelan anak itu paham. Dan alhamdulillah anak-anak itu yang sekarang ketika bisa contoh, saya tak bisa berhalangan masuk misalnya contoh. Terus saya langsung bilang, anak-anak sebentar, bapak nanti agak terlambat, tapi kita harus konsisten ya gitu ya. Anak-anak tuh, iya pak, iya siap gitu, nurut rupanya. Padahal itu anak-anak yang rawan. Rupanya selama ini saya kalau ngajar berarti waktu sebelum ada pendidikan PDP ini main eksekusi aja. Coba jemur semua seperti itu gitulah. Hukuman terus. Rupanya salah. Anak-anak makin liar kayak gitu jadinya. Nah seperti itu. Nah selanjutnya pembentukan keyakinan di sekolah atau di kelas. Jadi di sini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas hendaknya memperhatikan poin-poin ini. Untuk membuat keyakinan kelas, rupanya kita harus memperhatikan poin-poin ini dulu. Apa yang pertama katanya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya gini, tujuannya itu apa? Biar anak yang menentukan sendiri hukuman dia apa, seperti itu. Jadi nggak ada eksekusi yang kita lakukan, anak pun nggak sakit hati. Contoh ini, anak terlambat, tapi hukumannya pusat, kan nggak nyambung gitu. Nggak boleh sekarang seperti itu. Terus kutip sampah, dia kan nggak buang sampah, kenapa dia harus kutip sampah seperti itu? Ini mohon maaf Bu, bukan mengkritik atau apa, tapi seperti itulah contohnya. Itu dia. Betul Bu. Dan selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau umum, bisa masuk ke semuanya, gitu. Terus yang ketiga, katanya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh, kata jangan itu kalau bisa dihilangkan dari muka bumi, itulah bahasanya. Tapi lebih contohnya, jangan berlari, tapi lebih jangan aja lah, gitu. Jangan berlari. Kalau itu kan jangan ya, melarang berarti ya. Tapi lebih bahasanya itu berjalanlah atau coba pelan-pelan atau hati-hati seperti itu. Oke, selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga dan kelas seperti itu. Iya, yang penting-pentingnya aja. Contoh, saya kalau di kelas tuh sering tuh kalau udah buat presentasi pasti anak-anak tuh nggak open tuh sama kawannya. Suruh dia aja dia bilang tuh, oh nggak bisa gitu. Saya cuma bilang gini Bu, itulah alhamdulillah tadi. Gara-gara ilmu tadi, ingat keyakinan kelas. Oh iya Pak, maaf. Nah seperti itu, langsung tahu dia apa yang harus dia lakukan kayak gitu. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya jelas. Karena nggak mungkin juga kalau kita buat keyakinan kelas, yang contoh gini, coba seandainya ada yang terlambat, coba kita sepakatin, boleh nggak kita bersihin musola misalnya? Boleh aja sebenarnya kalau sepakat keyakinan kelas tadi. Cuma kalau misalnya terlambat kita bersihin Candi Borobudur kan nggak mungkin juga jawabannya. Nah seperti itu. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah itu dia. Biar anak-anak itu tadi jangan hanya dia bilang gini, aku nggak ada ikut berperan di sini, ngapain intinya gitulah. Jadi ketika anak-anak sudah bercetuskan, dia ada tanggung jawab nanti di situ. Mau nggak mau, iya ya, aku udah kemarin ngomong gini seperti itu. Walaupun realitanya nanti ya nggak itu juga. Cuma dia tetap kalau orang kan gini, dia paham pada dasarnya manusia itu yang dipegang itu omongannya seperti itu. Jadi mau nggak mau dia memaksa diri untuk ikutin aturan yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi keyakinan kelas ini fleksibel, bukan sekali buat langsung selamanya itu dipakai. Enggak. Rupanya ngikutin perkembangan zaman, karakter anak, betul kondisi anak seperti itu. Nah.
Selanjutnya, jadi nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integrasi, kejujuran. Jadi intinya gini, nilai-nilai kebajikan yang ingin dihadirkan dalam keyakinan kelas itu, kalau bisa ada poin-poin ini. Tujuan kita, biar muncul keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, gitu. Kesabaran yang saya bilang tadi, anak-anak gak sabar, baru dia ngomong kawannya salah sedikit udah diprotes seperti itu. Padahal itu kan menyakiti hati orang yang berpendapat tadi, belum habis ngomong langsung dipotong. Tanggung jawab, mandiri dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya masih tentang prosedur pembentukan. Jadi di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kalau tadi kan posisinya yang harus diperhatikan, sekarang prosedurnya untuk membuat keyakinan kelas kita harus perhatikan ini. Tujuannya biar apa? Biar kayak saya kejadian kemarin, anak-anak suruh-suruh aja dia buat. Tapi boleh juga kalau dia mau mengeluarkan pendapat semuanya. Cuma nanti kita balik flashback. Sebenarnya itu bagus nggak untuk yang lain? Nah seperti itu. Tanya sama anaknya. Nanti anak tuh jawab sendiri. Oke, yang pertama katanya mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi mau nggak mau yang kayak kita saya paparkan tadi itu harus anak-anak terlibat semuanya. Jangan sampai nggak terlibat. Mencatat semua masukan, catat aja dulu. Walaupun nggak masuk akal catat aja dulu. Saya kayak gitu kemarin. Waktu saat ditanya sama anak-anak, Pak, boleh main HP, main game sebentar, kayak gitu dibilangnya. Saya setuju juga. Gimana nih nanti seandainya di ACC sama anak-anak seperti itu. Rupanya intinya anak-anak itu diajak komunikasi aja dulu. Coba masuk akal nggak nanti seandainya main game itu kita terapkan? Masuk nggak nanti? Rupanya anak-anak pada dasarnya rupanya manusia itu punya iman ya, memang iman yang mengekang dia juga tentang prinsip itu tadi. Jadi mau nggak mau dia, oh iya Pak, nggak bisa itu seperti itu. Selanjutnya lagi, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti yang saya bilang tadi, jangan berlari diganti menjadi berjalanlah seperti itu. Bahasa-bahasa jangan itu kan membatasi seseorang seperti itu. Itu kata orang psikologi. Oke, selanjutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya, tinjau. Itu dia. Nanti di akhir ini yang harus kita betul-betul kuasai dulu. Kita paham tentang peraturan sekolah, kita juga paham juga tentang peraturan kementerian. Jadi waktu saat kayak tentang inilah contoh, nonton misalnya, nonton. Pak, kami nanti setiap sebulan sekali nonton gitu. Tapi nontonnya gini, dia yang ngatur gitu. Jadi kita hadirkan peraturan yang pernah kita tahu. Salah satunya peraturan kementerian. Kenapa Bapak harus seperti ini? Biar tujuannya, oh ya, itulah kembali lagi. Karena anak-anak pada dasarnya memang ada iman dalam hati dia memang sadar yang dia saran itu, oh salah rupanya. Nah, seperti itu. Selanjutnya lagi, tinjauan ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nah itu dia. Jadi yang D sama E ini satu paket. Oke, yang poin yang terakhir, dua terakhir. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah atau murid seperti itu. Jadi dia udah jelas tuh sah, sah. Jadi ibarat kata gini, pertama anak-anak dilibatkan kayak orang anggota DPR ya, dilibatkan untuk bertanggung jawab apa yang udah dikatakan. Terus yang kedua, anak-anak juga dibawa untuk siap menerima apa yang udah dia yakini seperti itu. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah seperti itu. Jadi nanti kita tinggal bilang aja, ingat keyakinan kelas. Oh iya Pak, maaf gitu. Iya betul sekali Bu, betul. Makanya kayak kembali lagi yang saya bilang tadi, kita nggak bisa merubah sekolah, apalagi kabupaten ya. Makanya yang kita rubah tuh kelas dulu memang. Itu yang paling gampang. Betul. Iya betul. Betul Sensei. Nanti dia betul Sensei. Karena saya kan wali kelas 12 IPA 3, tapi saya terapin dari IPA 1 sampai 10 IPA 8. Jadi waktu saat peraturan saya cuma bilang aja kayak gitu. Ingat peraturan, oh iya Pak, maaf seperti itu. Jadi dia sadar apa yang harus dia lakukan.
Iya Bu, iya Bu, yang mau dia tadi iya Bu. kalau kita tunggu yang melakukannya kan nanti ada 13 modelnya. Betul Bu. Nanti ke kualitasnya yang umum aja. Betul Bu. Atau gini lah lagi lebih simpelnya. Kalau saya, karena kan itu kan kalau SMA itu kan hak prerogatifnya itu dari wali kelas. Jadi saya nempel kesepakatan kelas untuk pembelajaran mapel saya itu di guru WA saya sendiri. Nah seperti itu. Jadi secara nggak langsung anak-anak sampai saya jadi profil lagi, profil foto. Jadi anak-anak, oh ini ada peraturan, boleh dibaca pasti. Nah seperti itu. Boleh. Ataupun boleh juga disepakati sama wali kelas biar anak-anak tuh jangan hanya patuh sama kita aja, sama yang lain juga gitu efeknya. Kadang-kadang kan ada juga guru males buat ini. Padahal kalau dia buat model kayak ini, lebih gampang anak-anak. Nggak perlu merepet-repet panjang, cuma ingat apa yang kemarin dijanjikan. Oh, iya. Cuma bukan Nah. tahun ini saya coba itu di Nah. kemudian Biasa sih. sudah tahu melayang di bumi. Iya. Udah lama lah dengan gue. Agak berat nih memang pas Betul. ini terasa sekali kalau belum ada perubahan. Betul. Tapi mudah-mudahan. Betul. Khusus IPS sih saya masuk IPS. Oh iya lah betul. Dia peraturannya kita ngomong A dia pokoknya dengerin dari sampai Z di sini. Menurut kamu? Ya atau tidak ya? Betul. Iya, maaf nih guru IPS. Tapi memang itu Iya, yang betul, saya betul, betul. saya gini, oke, saya harus sadar bahwa mereka 2 tahun di bumi daring sehingga mereka tidak punya Betul, aturan, betul. tidak punya Betul. petunjuk yang jelas sehingga ketika diminta pendapat buat kelompok aja pun Betul. kita setengah Betul, betul. Jadi itu pengalaman saya memang persis betul. Apalagi saya waktu pernah ngajar di AW memang kalau bisa ibarat katanya dia manjatin anak tuh. Saking luar biasa. Cuman balik lagi. Kalau saatnya kita udah ngadapin yang ekstra, tetap alatnya ini lengkap, perlengkapan tuh perangnya ada. Jadi saat kalau ditanya, jadi mana yang harus dipakai? Saya nggak bisa bilang. Kenapa? Setiap guru itu punya caranya masing-masing. Tapi kita harus paham dulu apa yang dikatakan budaya positif. Nah itu dia maksud saya. Jadi pasti ada dapat nanti poinnya. Nah, karena gini pengalaman saya waktu pendidikan PGP ini selalu dibilang sama fasilitator, karena ini curhat guru-guru. Fasilitator memang nggak berani jawab. Kenapa? Karena bukan dari dia jawaban itu, dari gurunya sendiri, betul. Cuman dia hanya paparkan lagi, kasih pengarahan. Ya itu tadi balik lagi ke restitusi. Dia ngajak cerita sama guru-guru itu, ujung-ujungnya guru itu betul Bu ya. Kita harus kayak gini memang. Berarti harus ada yang saya kontrol berarti. Harus ada itu. Oke. Saya yakin kelas ada yang ingin kita bahas Bu lagi. Berarti sudah paham? Paham. Iya, betul. Karena mungkin ini ya ditekankan sama pemerintah. Kenapa diganti keyakinan kelas? Karena biar dia itu lahir dari hati dia, bukan dari sebagian orang. Seperti itu. Makanya bahasanya keyakinan. Mungkin bisa dibilang kalau seandainya keyakinan itu artinya adalah keimanan, mungkin bilang iman kelas mungkin ya begitu. Iya itu dia. Itu dia. Betul Bu. Iya, memang masuk ke hati kali memang. Nah, itu seperti itu. Ya. Tapi syukurnya kan betul. Iya, kenapa dia yakin? Karena itu terbentuk dari prinsip hidup dia. Dari mana prinsip hidup dia? Ya itu tadi, gara-gara ditanya, coba ini gitu. Seandainya misalnya kayak kata sensei tadi, anak tuh nggak mau jawab tentang peraturan kelas. Kita pakai trik apa itu tadi? Kebutuhan manusia. Kita penuhi dulu apa yang dia mau sebenarnya. Nanti dia ngomong itu secara langsung. Walaupun proses, betul sensei. Iya. Oke, gini aja. Dari saya, dari kamu kira-kira apa? Ini. Kira-kira kalau misalnya ini udah kita keluar-keluar kan kita capek. Betul. Ini sesi bisa ngomong. Memang tuh lah, paling pasti kita bawa ini ya, bawa suasana memang, betul. Oke. Oke, nah di sini dia, ini dia yang menjadi alat yang penguncinya. Apa itu katanya? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu kalau kita pahami itu ada 5 katanya. Apa itu yang pertama? Ini udah diteliti dan diuji memang benar ini kebutuhan manusia secara umum.
Pertama katanya kebutuhan bertahan hidup, itu jelas. Semua orang itu pengen hidup. Ketika ada yang membahayakan dia, macam cara dia bertahan hidup pasti. Termasuk dia udah nggak ada nasi pun, bisa contoh, dia mencuri, ada anak-anak mencuri. Bisa jadi di rumah dia itu memang lagi krisis nggak tahu bilang, bisa gitu. Makanya saya tekankan lagi, setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada untuk efektif positif dia sebenarnya. Walaupun efeknya ke negatif ke orang lain seperti itu. Ada tujuan hidup dia itu. Ada yang perlu dia selamatkan gitu, nah, seperti itu. Nah, bisa jadi bertahan hidup, itu masuk akal, iba kita kalau dengar. Tapi bisa jadi juga dia katanya bisa juga ke kasih sayang dan rasa diterima di sini. Posisi maksudnya di sini kebutuhan untuk dikasihi dan diterima orang lain. Kadang-kadang kan kalau kita beda mungkin ya dengan orang introvert ya. Tapi kalau orang-orang yang memang introvert tuh memang hobi dia berharap semua dunia orang tuh dia bisa masuk di situ seperti itu. Tapi saya yakin juga orang introvert tuh pasti ada orang minimal satu orang lah pasti yang dia butuh tempat sebagai untuk dikasih seperti itu pasti. Karena manusia itu kan kembali lagi ya kayak ilmu ekonomi Bu ya. Istilahnya makhluk sosial ya. Nah itu seperti itu. Lanjut penguasaan. Berarti di sini intinya kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Udah jelas. Kita kan sedikit banyaknya ada masih penyakit hati ya. Sombong, pengen orang tuh tahu, pengen orang tuh mengakui oh aku bisa seperti itu. Itu pasti. Terus yang selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan diri dalam hidup. Itu dia. Dan ini yang fatal, yang paling bahaya ini sebenarnya ini. Yang sering terjadi kekerasan, kejahatan, terus apalagi kebebasan itu tadi. Dia pengen antara kebebasan sama kesenangan ini tadi dia punya itu. Pada dasarnya dia memenuhi ini, tapi dia merugikan orang lain seperti itu. Makanya anak-anak kayak tadi mencuri, ada hilang helm, seperti itu. Karena dia memenuhi apa? Kesenangan atau kebebasan dia seperti itu. Nah, jadi kalau kita paham di sini, cuman itu tadi waktu praktek memang kalau kita pertama kali itu gagal-gagal, anak ini dalam keadaan apa dia gitu. Tapi memang harus kita coba satu-satu dia memang gitu. Kalau dalam matematik itu mungkin disubstitusi dulu, masukin satu-satu dulu, tes, bisa nggak? Nah, seperti itu. Oke, yang kedua, di sini dibilangnya dunia berkualitas. Maksud di sini dunia berkualitas itu katanya, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran seseorang. Tempat menyimpan gambar atau representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kembali lagi ke poin 5 tadi. Jadi kalau intinya kalau bahasanya nih, saya udah garis bawahi dunia impian. Dunia impian tadi. Kadang-kadang kan orang pengennya kayak gini, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Jadi waktu saat kita dalam pembelajaran rupanya harus tahu juga tentang dunia impian. Makanya nanti ada kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kan selain dari gaya belajar, anak-anak juga ditanya minat bakatnya kemana. Tujuan itu apa? Secara nggak langsung kita lagi ngajarin masuk ke dunia orang tuh gitu dia. Iya, nggak sengaja nanti masuk ke situ. Iya, betul. Pasti dia ada, walaupun dia cuma Pak saya pengen tidur aja Pak misalnya. Udah misalnya pening yang atau bilang itu cita-cita misalnya gitu. Itu kan salah satu kebutuhan dasar dia juga. Itu apa? Tentang kesenangan, kebebasan, seperti kenyamanan. Gitu. Oke, jadi dunia impian ini tadi, kalau saya ada sedikit berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, itu nanti kalau dikaitkan dengan pembelajaran kurikulum merdeka, anak-anak dikasih kebebasan apa dunia dia, tapi kita kaitkan dengan materi kita seperti itu. Contoh misalnya gini, saya ngajar matematik, memang sulit itu memang. Matematik kan abstrak. Tuh kalau anak-anak udah jelasin itu kayak orang dehidrasi ya, semua bolak-balik seperti itu. Memang nasib orang matematik seperti itu Bu. Jadi bagaimana buat dia itu jadi aktif? Nah itu tadi, apa yang menjadi hobi dia kita bebasin. Buat semua hal yang kalian suka, tapi larinya ke matematik coba. Seperti itu. Ditantang, tapi itu tadi perlu proses juga, banyak prosesnya. Oke, selanjutnya, bila seorang guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif. Nggak payah kita atur, langsung dia itu posisikan kayak gini rupanya. Enak rupanya jadi orang baik, enak rupanya jadi orang jujur seperti itu. Terus dalam dunia berkualitasnya sesuai dunia yang dia hayalkan tadi. Walaupun kenyataannya enggak, tapi dia kan
orang kan apa namanya berjalan di bumi ini kan seakan-akan dia itu seperti yang dia impikan, walaupun dia belum dapat itu seperti itu. Contoh gini misalnya, saya dulu pengen cita-cita kuliah dulu di robotik gitu, pengennya. Cuma alhamdulillah dapatnya apa? Gara-gara jadi guru matematik, rupanya ilmu komputer tuh larinya nggak jauh-jauh ya dari ini apa namanya matematik seperti itu. Walaupun nggak seahli orang robotik seperti itu. Oke. Terus katanya karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Kembali lagi ke prinsip itu. Makanya itu semua dari alat-alat yang perang tadi saling berkaitan. Nggak mungkin bisa kita pakainya cuma satu-satu aja. Semuanya harus kita terapin. Oke, jadi di sini 5 posisi kontrol tadi, seperti yang poin tadi ini ada dibilang katanya, menurut Diane katanya pendekatan dalam menerapkan restitusi pada seseorang hendaknya ia memiliki alat dukung dalam menerapkannya tadi. Apa itu namanya 5 posisi kontrol? Nah ini nanti larinya kayak mana? Kan posisi tadi kan saya udah ya menghukum ada, terus konsekuensi ada, restitusi. Nah, jadi menerapkan restitusi untuk dalam dunia mengontrol orang tadi biar ke arah kita itu kemana larinya? Sini dia nanti tahapan pecahannya. Apakah kita sebagai penghukum? Itu dia. Apakah kita nanti sebagai membuat orang merasa bersalah? Itu masih diteruskan nih. Balik lagi ke poin tadi. Terus kalau apakah bisa kita menempatkan diri sebagai teman anak-anak? Rupanya itu masih level yang bawah. Ini perilaku kontrol positif masih. Tapi agak wanti-wanti. Kadang-kadang anak-anak itu nggak tahu batasan. Dan kita pun nggak tahu batasan juga. Yang dikatakan guru berteman sama murid itu seperti apa? Apakah rangkul-rangkulan? Habis itu apa namanya? Asal jumpa pukul apa gitu. Misalnya gitulah. Nah, lanjut. Terus pemantauan. Tapi yang paling paten di sini dari hal semua yang disampaikan adalah manajer. Jadi secara langsung kita itu menuntut. Namanya manajer itu kan mengarahkan, nggak dia yang kerja, tapi orang yang melakukannya seperti itu. Jadi dari 5 poin ini tadi atau 5 posisi kontrol tadi, yang paling tinggi adalah manajer. Walaupun pada dasarnya ini jangan kita pakai penghukuman atau membuat bersalah. Kenapa? Kalau penghukuman menyakiti hati orang lain, sedangkan membuat bersalah, dia akan merasa gagal atau merasa menjadi orang paling bodoh. Pengalaman pribadi waktu kelas SMP kelas 1, saya pernah dikatakan botol sama guru matematika. Ya itulah, berarti menunjukkan bahwasanya apa? Iya, bukan SMP kelas 1 SMP. Betul. Cuma alhamdulillahnya saya mungkin dalam lingkungan yang membuat saya itu jadi nggak kayak gini. Kalau seandainya saya membuat merasa bersalah, saya akan menutup bakat saya rupanya dari matematik. Rupanya yang membuat saya bangkit itu bukan karena guru matematik yang bilang saya botol, rupanya. Malah guru ekonomi yang terkenal kejam, tapi dia itu mau menyanjung anak muridnya. Itu dia, yang mau usaha. Itu dia, luar biasa kali. Saya berubah gara-gara guru itu, banyak kali jasa ibu itu. Kalau seandainya, tapi saya nggak pernah jumpa lagi sama ibu tuh, nggak tahu pindahnya kemana. Bukan tuh. Guru SMP. Tapi guru SMA saya itu yang buat warnanya semua. Itu dia. Oke Bu, jadi lanjut. Jadi di sini guru berbuat apa yang dibuat? Ya udah jelas kalau menghukum itu banyak dengan kata-kata kasar, terus juga menyakiti, menyindir, nah itu bahaya. Terus kalau membuat bersalah kayak mana? Berceramah menunjukkan kecewaan yang mendalam. Ibu nggak tahu bilang nggak sih? Ibu udah saya Bu, ketika pertama kali belajar ini, saya langsung ini kayak ini nyindir saya nih memang, seperti itu memang Bu. Nah, terus selanjutnya lagi kalau seandainya kita buat posisi teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi dia gini, coba minta tolong lah, ibu takut nanti kena marah kepala sekolah, tolonglah ngerti itu, nanti itu. Padahal kepala sekolah pun nggak mungkin marahin kita juga gara-gara dia buat itu, seperti itu. Nah itu dia. Tapi bahayanya, itu tadi saya bilang, kadang-kadang anak-anak atau kita nggak tahu batasannya di mana, seperti itu. Betul, karena bahasa yang tadi kena. Lanjut, kalau pemantau kayak mana? Menghitung dan mengukur. Maksudnya di sini adalah, ini anak ini udah bersalah belum? Sering mantau aja dia, nggak ada eksekusi di situ, dari jauh aja. Oh ini belum patah, nanti ada. Nah biarin aja dulu. Nah seperti itu.
Walaupun itu baik, cuman yang lebih bagus kembali lagi manajer itu ibarat kata apa yang saya bilang, dia ibarat namanya pimpinan, lebih mengatur. Coba anak lakukan ini, tapi dengan apa? Mengajukan pertanyaan secara langsung. Namanya manajer pasti nanya, misalnya proposal siap, nah seperti itu. Oh belum pak, sekali lagi nih pak. Nah, jadi apa kira-kira? Nah seperti itu. Jadi secara langsung anak itu menjawab sendiri apa yang harus dia lakukan ketika dia bersalah. Oke, terus ada lagi juga poin-poinnya di sini. Penghukum kalau contohnya ya, kalau kamu tidak melakukan melakukannya, saya akan kata dia. Hukumannya apa? Langsung, berarti kan eksekusi langsung. Terus bilang lagi, kalau pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak, jangan kali loh. Dalam ketel lah seperti itu. Terus lanjut ke teman, kalau saya teman, lakukanlah ke bapak, tolong kali. Bapak takut dengan anak kepala sekolah. Padahal kepala sekolah nggak tahu. Nah seperti itu. Lanjut lagi, memantau. Apa peraturannya? Coba ya. Dia memantau aja, nggak ada ngasih arahan atau apa. Ini cuma nanya aja. Terus apa konsekuensinya coba? Apa keyakinan kelas kita coba? Nah seperti itu. Tapi kalau manajer sendiri menuntut ya, apa yang kita yakini yang udah kita buat pertama. Terus yang kedua, apa yang kamu yakini, terus yang sudah kamu langgar seperti itu. Terus macam mana cara mengembalikan kepercayaan orang lain yang udah kamu kecewakan? Kita nggak ada nyuruh dia buat apa, tapi kita lihat, Pak, ya udah minta maaf. Ini kisah nyata baru-baru aja saya kejadian, anak-anak, tapi itu kembali lagi, itu antara masalahnya sama guru lain. Jadi anak itu datang, Pak ini kemana gitu. Saya nggak berani kasih posisi karena pertama saya pengen merhatiin ini dulu pertama. Terus yang kedua, kayak mana anak itu bisa menyelesaikan masalah tadi. Saya pengen tahu, memang saya uji. Rupanya alhamdulillah anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi dengan bantuan pertanyaan kita. Bahkan misalnya contoh dia bilang, ya udahlah Pak, minta maaf aja. Kan nggak cukup itu. Emang ketika waktu bilang minta maaf, semua masalah dunia itu selesai kan? Nggak juga. Nah seperti itu. Nah maka dari itu saya bilang, coba tempatkan dirimu itu seperti lagi misalnya bersalah sama orang tua. Kan kamu pasti sok-sok rajin di rumah. Macam cara biar tunjuk biar orang tua tuh nggak marah seperti itu. Kita sama-sama pelan-pelan untuk belajar ke situ. Saya pun lagi belajar juga. Masih gago-gago lah bahasanya buat dulu. Karena memang nggak paham kali buatnya seperti itu. Walaupun kita udah bertahun-tahun Bu ya jadi guru, seharusnya kita bisa jadi chef yang hebat gitu. Cuman ya kita kembali lagi. Karena kita dengan memperbarui ilmu atau update ilmu terus, pelan-pelan kita masih kurang nanti diangkat semua. Oke, menurut Diana juga, ini memang bolak-balik pendapatnya dipakai memang sama Kementerian. Katanya untuk memudahkan seorang menerapkan restitusi, ia telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Berarti secara langsung anak-anak itu yang dengan bantuan kita, dia itu menerapkan restitusi, bagaimana dia menyelesaikan masalah, di mana posisi yang dia langgar, apa prinsip yang udah dia yang udah dia langgar, nggak yakini seperti itu. Terus selanjutnya lagi, tahapan penerapan restitusi ini terbagi 3 katanya. Pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya dikatakan menstabilkan identitas gini. Kadang-kadang kan kalau orang udah salah itu kan, Ibu ya, berharap ada orang yang memahami dia seperti itu. Cuman kadang-kadang kan karena dia salah ya pasti kalau orang nggak peka itu dia kapok lah seperti itu, malah menyudutkan dia. Padahal kalau seandainya kita bisa menstabilkan identitas dia itu akan belajar untuk mencari solusinya sendiri. Contoh ini, udah apa-apa, coba tenang dulu, coba relax dulu, tenang. Bapak juga pernah buat salah. Coba tenangkan pikiran, pelan-pelan, nanti kamu dapat solusinya apa. Seperti itulah. Buat bahwasanya gini, dia itu nggak fatal kali salahnya. Walaupun fatal memang, tapi buat orang lebih rileks itu tujuannya tuh apa? Biar dia itu dapat poinnya untuk menyelesaikan. Namanya kalau orang panik, kayak kecelakaan. Orang kecelakaan, dia yang dibonceng masih selamat, kawannya udah sekarat misalnya. Itu nggak diopek kawannya. Kenapa? Karena panik tadi. Coba kita stabilkan dulu, stabilkan. Nah seperti itu. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Berarti kita cocokkan apa yang sudah dilanggar. Terus prinsip apa yang kamu udah kamu buang atau nggak yakini lagi seperti itu. Terus hal apa yang
apa yang menjadi hal negatif yang akan kamu dapatkan ketika melakukan yang sudah terjadi tadi seperti itu. Dan yang terakhir katanya menanyakan keyakinan lagi, balik menanyakan keyakinan. Apa prinsip hidupmu sebenarnya? Seperti itu. Jadi secara nggak langsung dari proses menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, secara nggak langsung anak-anak itu tadi dapat apa poin solusi dari hidup dia sendiri. Seperti itu. Ya sama kayak tadi saya bilang, saya dulu adalah korban guru yang keras sampai ditenggeleng pernah sama guru matematik. Karena nilai saya itu SMP Bu, dari SMP kelas 1 ke bawah itu nggak ada nilai yang tinggi Bu, selalu 5. Saya kalau dapat 5 tuh bangga sekali guys. Padahal itu kan konten paling tinggi 10 ya. Tapi bagi saya karena saya memang merasa botol ya, mungkin itulah gara-gara dibilang botol, saya sampai detik ini sampai kebayang memang botol kali ya. Nah gitu lah. Tapi itulah tadi kembali lagi, alhamdulillahnya lapang waktu buat bapak tuh meninggal. Jadi apa namanya? Gara-gara bapak tuh saya bisa berbagi bahwasanya jadi orang bodoh itu gak enak. Saya kasih tahu sama anak. Nah, kita pernah satu geng, saya bilang gitu. Maksudnya satu geng apa Pak? Bapak juga nggak ngerti matematik dulu. Bahkan bapak nggak mungkin bilang kamu botol karena bapak tahu rasanya dibilang botol itu gak enak. Saya bilang kayak gitu. Pak, apa Pak? Bilang aja botol biar saya pakai kayak bapak. Kayak gitu bilang. Ya nggak juga, nggak bisa kayak gitu juga. Kan beda kondisi. Lanjut. Untuk lebih jelasnya, mari kita pahami berikut ini. Jadi ini ada gambar. Nah, di sini adalah konsep segitiga restitusi. Jadi, seandainya contoh, kita udah menstabilkan identitas dia, buat tenang dia dulu. Nah, kalau udah buat dia tenang, nah coba kita tanya, apa yang udah kamu lakukan? Jujur nggak dia? Oke lah dia jujur, saya berbohong sedikit masih. Ada yang ditutupi, namanya manusia ya. Ada yang menyelamatkan kehidupan dia seperti itu. Dah, kita lanjut. Kita yakini bahwasanya dia udah jujur lah gitu. Nggak ada boleh kita berpikir yang negatif dulu. Lanjut kita menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan. Habis itu waktu saat menanyakan keyakinan kan dia mau munculkan solusi dari diri dia. Terus waktu saat kita dengar anak ini masih belum tahu salah dia berarti. Balik lagi. Coba tenangkan dulu hati. Balik lagi. Nah, kalau udah kita yakin udah berubah dari sebelumnya, balik lagi kita tanya. Coba jujur sama Allah, nggak usah takut. Nah, apa yang udah salah tadi? Nah seperti itu. Dan pelan-pelan dia mau terbuka, pelan-pelan. Makanya kita memang balik saya bilang, ini lama prosesnya memang. Cuma itu tadi karena lama, tapi efeknya bagus bagi masa depan dia. Seperti itu. Nah, ini tentang konsep segitiga restitusi itu. Simpulan yang terakhir, nah itu dia. Tapi sebelum itu mohon maaf. Ada yang ingin kita diskusikan tentang segitiga restitusi. Ibarat kata ini olahnya lah bahasanya. Keputusan akhirnya ada di tangan anak-anak. Jadi konsepnya apa yang dipakai? Ya itu tadi. Kita buat pertanyaan yang pertama memunculkan stabilan. Loh Pak, anak-anak kan udah tahu dia udah lebih tenang. Dia biasa aja tuh ekspresinya. Ya udah, berarti nggak usah pakai ini lagi. Lanjut aja kita ke validasi tindakan yang salah. Ada nggak yang kamu lakukan yang salah? Karena yang kali dia waktu jumpa kita, Pak, saya kenapa dipanggil sini? Nah kayak gitu. Dia kan merasa bersalah seperti itu. Dia tanya. Tapi hati-hati menggunakan pertanyaan. Kadang-kadang pertanyaan kita itu seperti menyudutkan, hati-hati juga. Nanti ujung-ujungnya bukan malah buat dia terbuka, larinya kita malah ke tadi posisi kontrol, membuat dia merasa bersalah. Padahal di sini tujuannya kita memvalidasi apa yang jadi kesalahannya. Seperti itu. Ya, terakhir balik lagi menanyakan keyakinan. Oke, sampai di sini Ibu, ada yang perlu kita diskusikan Ibu? Oke, kalau sudah, kesimpulan terakhir, singkat memang pembahasan materinya panjang. Jadi saya bilang di sini adalah berdasarkan paparan tentang budaya positif, maka dapat disimpulkan bahwa agar dapat menghadirkan budaya positif di sekolah atau di kelas, seorang guru harus memahami alat-alat, nah itu tadi bahan-bahan atau alat-alat yang dapat menghadirkan kondisi situasi yang positif, yaitu disiplin positif, itu alat yang pertama tadi. Terus yang kedua, teori motivasi atau hukuman, penghargaan atau restitusi. Terus kita harus paham juga keyakinan kelas tadi. Dan yang terakhir selanjutnya kebutuhan dasar. Baru yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Jadi kesimpulan pengolahannya adalah di segitiga restitusi dari semua bahan yang ada. Nah seperti itu.
Oke, sampai di sini ada yang perlu dibahas Bu? Mudah-mudahan. Ya, ya mau Ibu. 5 posisi kontrol, mau. 5 posisi kontrol yang ini. Bu, 5 posisi kontrol. Antara penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi kita tahu nggak posisi kita di mana? Kalau kita mau posisi kita di penghukum, boleh. Tapi ingat, ya betul. Pas, betul. Pas. Iya, betul. Iya. Cuma kadang-kadang kita ada yang kurang. Betul, persentasenya tadi lebih dominan yang mana, betul. Nah, terus satu lagi, kita udah sampai di posisi restitusi manajer. Cuman kadang-kadang kita nanyanya malah jadi membuat dia bersalah, kayak gitu jadi kadang-kadang. Betul, pasti. Cuman kadang-kadang kita lihat kembali lagi, kalau kita sudah dapat arah-arahnya lengkap, iya betul Bu, betul Bu. Cuman ya masih gagal lah mungkin kalau di awal-awal. Iya Bu. Betul. Bu Juliana memang udah dapat kali pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Betul. Iya Bu. Betul. Hasilnya Bu ya, betul. Nggak pasti. Nah. Betul. Pasti. Betul. Iya, betul. Dari perbuatan kita, betul. Tapi, betul. Oh, mantap Bu. Itu yang penting. Pengunci ya, pengunci. Betul. Iya, betul. Betul. Karena saya pun memang dunia baru itu. Amin Bu. Iya, betul. Mudah-mudahan Bu. Iya. Karena posisi sekolah kita nggak akan pernah maju memang kalau nggak ada kader-kader kita tadi. Nah itu dia. Nggak akan bisa. Maksudnya kita kader memang Bu ya. Oke, udah. Jadi sekilas tentang yang saya sampaikan seperti itu, menghadirkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya hadirkan tadi dan diskusi kita tadi itu menjadi berkah atau amal jariah kita ke depannya. Dan yang paling penting satu, berkah dunia akhirat Bu. Oke? Iya Bu? Oh ya, balik Bu, mau apa? Oke Bu, ini Bu. Jadi kayak yang saya bilang tadi, sedikit ya sambil kayak Bu Agni foto. Intinya kalau anak udah stabil, balik langsung ke validasi tindakan salah. Kalau anak merasa udah aman tindakannya, berarti kita keyakinan. Tapi masih belum juga dapat solusi dia. Berarti menunjukkan dia belum stabil. Balik lagi, muter di situ. Betul Bu. Maka dari itu alat tadi jangan lupa kita pakai. Alat tadi. Betul. Betul. Ya sama. Betul. Yang dinamis berubah. Betul. Makanya itu tadi kata Bapak Ki Hajar Dewantara kan dia nggak berani bilang sama persis, tapi katanya apa?
guru itu lebih kompleks. Kenapa? Karena dia mengukir hidup orang yang dinamis, berubah-ubah seperti itu. Tapi itu tadi kembali lagi, karena udah diteliti sama pakar, mudah-mudahan alat-alat yang mau kita persiapkan untuk menghadapi anak-anak bisa efektif. Tapi kita tahu penempatannya di mana-mana. Gitu. Seperti itu. Ya Bu. Diulang Bu, maaf. Oh, tak, anaknya terlalu rame. Betul Bu, betul. Memang betul. Itulah, memang kelemahan kita sebagai guru itu dia memang. Karena kita bukan orang yang bisa bercabang sampai 36 anak, nggak mungkin. Tapi itu tadi, maka dari itu kita kembali lagi cara ngatasinya tadi dikasih alat. Kita penuhi kebutuhan anak dulu. Bertahap memang, nggak bisa langsung. Makanya dibilang kata Bapak Kiai Hajar Dewantara, prosesnya memang lama, tapi tujuan hidup anak tapi jelas kemana. Seperti itu. Jadi alatnya yang kita pakai, kita tahu motivasi anak kemana ini. Terus kebutuhan yang dia perlukan apa? Kalau sudah kita perlukan semua alat-alat itu, saya yakin prosesnya ini nanti akan cepat kita dapatkan nanti. Dan anak-anak langsung putusin, oh iya Pak, saya tahu apa yang harus saya buat. Seperti itu. Iya betul ya. Self disiplin tadi betul. Pengontrol diri. Betul. Jadi ini cerita Betul. Sebenarnya udah lama. Sudah lama betul. Saya bilang Nah. makanya istilahnya lahirnya di sini. Betul. Nah, ini kan sejalan kurikulum merdeka Betul. yang bahkan targetnya itu bukan materi, Betul. pada masih pelajar. Pelajar betul. Proses anaknya tadi berkembang. Iya, Betul. jadi ya kita bukan lagi kalau kita berpikir kesana, mindset kita ini harus dengan mindset merdeka. Betul. Bahwa Betul. bukan lagi target materi, tetapi kepada kompetensi. Betul. Betul. Istilahnya menunggu kembangan kodrat anak yang alami tadi. Betul. Betul. Makanya sejalan, kalau kita memikirkan materi, kita tidak akan masuk ke kompetensi. Oh betul. Nggak akan dapat itu. Kenapa? Karena kita belum masuk dunia dia. Nah itu dia. Kalau anak-anak itu udah identitasnya start, Betul. udah self control. Betul Bu, betul kan. Otomatis dia akan mencapai ke materi itu sendiri, kita nggak perlu lagi. Bu jadi Anda udah ambil simpulan bagus. Betul. Betul. Memang Bu. Maka kata fasilitator saya sebenarnya nggak jauh beda. Hanya bedanya apa? Ada lebih penekanan ke karakter anak di kurikulum merdeka. Makanya waktu saat Iya, masuk ke dunia dia dulu baru bisa kita hadirkan seperti itu. Nah, padahal tidak seperti itu. Makanya sebenarnya Bu ya, ini teori ini Bapak pendidikan kita rupanya udah lama merancangnya. Cuma kadang-kadang kita pertama pemerintah nggak hadirkan suguhan bahan, kita nggak mau baca seperti itu. Sekarang memang dituntut. Kenapa? Pemerintah sekarang sadar macam mana mau mencerdaskan anak, sedangkan guru aja nggak tahu dunia si anak udah. Nah seperti itu. Jadi di sini lagi ditunjukkan lah dunia. Iya, pelan-pelan memang Bu. Karena kalau itu tadi kembali lagi, nggak mungkin kita bisa merubah suatu negara atau kaum. Karena kalau nggak kecil-kecilnya itu yang kita sama-sama berjuang belajar untuk merubahnya seperti itu. Oh, mantap kali Bu. Makanya Bu, kalau seandainya nanti mudah-mudahan di sekolah kita tahun depan udah bisa diterapin langsung kurikulum merdeka, ada komunitas katanya. Tujuan komunitas itu tadi apa? Kami nanti memang harus dibentuk komunitas, nanti diaktif, memang kami belum masuk materi itu. Tujuannya itu apa? Ketika nanti kita duduk KMGP, tapi dia bedanya antar mapel. Jadi keluhan Bu Hones sama Bu Juliana kan beda-beda tuh kan. Nanti kita tentukan persepsi dari mana? Dari dapat ilmunya ini tadi, sama-sama kita cari solusinya seperti itu. Makanya kalau udah jumpa sama kawan-kawan yang punya visi-visi sama tuh enak kali. Betul. Kadang-kadang kita paham lah, oke di sini. Tapi kita kayaknya tadi yang Ibu Juliana simpulkan waktu saat di validasi tadi, itu jadi berarti menunjukkan bahwasanya apa? Ada masing-masing poin orang itu punya pandangannya sendiri seperti itu. Jadi gara-gara Ibu Juliana sampaikan, saya jadi ambil kata kuncinya juga lagi, nah seperti itu.
Ya. yang di BP pada panitia. Oh betul Bu, secara nggak langsung nanti BP malah berkurang tugasnya malahan. Malah bingung Bu, kok nggak ada lagi yang bermasalah seperti itu. Betul Bu, nggak ada pasien. Tapi alhamdulillahnya saya senangnya gini Bu, guru-guru di sini, padahal saya nggak ada jelasin bagaimana karakter Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikannya. Tapi Ibu langsung terima. Mungkin kalau kami kemarin Bu, kalau langsung diajarin ini itu udah nolak. Kenapa? Karena posisi kami nggak paham tentang karakter yang dimau sama Bapak pendidikan kita. Rupanya bahwa pendidikan itu tadi udah garis bawahi apa bilangnya? Anak itu punya kodratnya. Kita nggak ada hak untuk merubah dia. Tapi kita berhak cuman menuntun ya, mengarahkan betul. Itu dia. Alhamdulillah karena guru kita udah paham di situ, jadi ketika dikasih teori ini langsung nyambung, itu dia enaknya. Makasih kali Bu. Jadi saya pun jadi nambah ilmu juga, jadinya memang ibarat kata saya cuma masih teori. Ketika Ibu semua udah punya praktek, saya jadi ini bisa nanti dipakai nanti waktu saat saya ngajar seperti itu. Ya. Iya betul Bu. Menempatkannya betul Bu. Betul Bu. Nama-nama istilahnya. Oh iya betul. Iya betul. Oke. Sudah Ibu? Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan Ibu, ya Bu sama-sama Bu. Saya pun jadi banyak memang kata fasilitator saya betul dibilangnya. Kalau ilmu cuma kita pendam aja, kita nggak tahu cara mengembangkannya. Cuma nonton di situ ya. Padahal waktu saat kita ngomong aja sama orang, rupanya orang itu lebih banyak kasih masukan. Walaupun dia teori ini belum paham arti teorinya. Tapi dia praktek udah luar, nah seperti itu. Itu dia. Ya sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kembali lagi saya bilang bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini tujuannya untuk satu, nggak ada lain, untuk sebagai amal kita nanti di akhirat. Dan semoga apa yang sudah kita dapat ini bisa kita praktekkan. Dan satu yang paling penting, balik lagi, berkah dunia akhirat. Nggak ada lain kita yang bisa kita cari, cuma berkah aja, berkah dunia akhirat. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.